Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur dengan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat berangkaikan salam kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada Ketua MUI Pematang Siantar, yang saya hormati kepada para panitia yang mengadakan acara ini, yang saya hormati para dewan juri dan Bapak Ibu guru sekalian, dan yang saya sayangi para teman-teman saya sekalian. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Meneladani Sifat Rasul. Baiklah, di sini saya akan mulai acaranya. Hadirin rahimakumullah, meneladani sifat Rasul adalah mengikuti segala sifat-sifatnya, baik itu dari perkataan, perbuatan, cara bersosialisasi kepada masyarakat, dan akhlaknya. Meneladani sifat Rasul ialah mengikuti suatu akhlaknya seorang Rasul. Dan apabila kita mengikuti ataupun meneladani sifat Rasul, kita akan mendapatkan teman dan saudara yang baik. Hadirin rahimakumullah, orang-orang tua kita juga sering mengatakan kepada kita, yaitu apabila kita memiliki sifat yang baik, maka kita akan mendapatkan jodoh dan keturunan yang baik juga. Itulah apabila kita memiliki sifat Rasul ataupun memiliki sifat yang baik dan benar. Dari sini kita juga sudah mengetahui apabila kita meneladani sifat Rasul dengan secara baik dan benar, kita tidak hanya mendapatkan teman ataupun saudara, tetapi kita juga mendapatkan jodoh dan keturunan yang baik juga. Dan itulah apabila kita mengikuti sifat Rasul ataupun meneladani sifat Rasul dengan secara baik. Sifat Rasul itu ada banyak, tetapi yang kita pelajari sampai hari ini itu cuma hanya ada 4, yaitu sifat siddiq yang artinya benar, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan, dan fatonah artinya cerdik ataupun pandai. Itulah sifat wajib bagi Rasul. Tetapi sayang seribu sayang, sifat Rasul ini sudah langka di kalangan hidup manusia karena sifat Rasul ini, karena kita hidup di akhir zaman. Jadi itulah penyebabnya sifat Rasul itu mulai langka. Dan dikarenakan juga sifat kita juga kebanyakan yang buruk dan kebanyakan yang buruk dan tidak baik. Artinya kita sudah terjerumus ke jalan yang sesat. Di bagi terjerumusnya ini banyak sifat-sifat kenakalan, sifat-sifat kenakalan, perzinahan, kebohongan, kezaliman, tidak bertanggung jawab, dan melakukan tindak kriminal. Sifat buruk inilah dan sifat inilah yang membuat diri kita menjadi buruk. Dan sifat buruk pada diri kita bisa juga berdampak negatif kepada orang lain. Contohnya dari sifat kenakalan. Dari sifat kenakalan ini juga sudah termasuk sifat terburuk dan tercela. Contohnya banyak sekali kita lihat di HP kita sendiri, yaitu kita lihat dari YouTube. Banyak melakukan video pengeprangan. Contohnya untuk menakuti setiap orang. Dan ini sudah termasuk dari kenakalan juga. Dan apabila yang ditakuti ataupun yang dikageti itu adalah orang yang memiliki penyakit dalam, dan tiba-tiba kita takuti ataupun kita kageti, orang yang terkageti itu tidak ada nyawanya lagi. Sebab melakukan seperti ini bisa mengakibatkan nyawa juga taruhannya. Dan sifat yang buruk juga dapat berdampak negatif pada diri kita sendiri. Contohnya, apabila kita begadang, maka dampak negatifnya itu adalah mengganggu kesehatan pada diri kita. Sebab untuk seperti kita ini yang masih melakukan pembelajaran ataupun masih dalam keadaan sekolah, tidur pada malam hari itu untuk anak sekolah tidak bisa melebihi pukul 9, pukul 10 ataupun jam 11.
paling lama tidur untuk anak sekolah itu adalah jam 11. Dan apabila kita bangun pagi untuk melakukan pembelajaran di sekolah, kita akan mengantuk dan banyak merasakan pegal dalam tulang-tulang yang di dalam tubuh kita. Itulah contoh dari sifat buruk yang berdampak negatif kepada orang lain dan memiliki dampak negatif juga pada diri sendiri. Hadirin rahimakumullah, Allah juga berfirman dalam Al-Quran tentang mengenai keempat sifat Rasul ini. Pertama, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 yang isinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Allah menyuruh kita untuk bertakwa kepadanya dan menyembah selain Dia dan melakukan perkataan yang benar. Dan saya simpulkan lagi, bukan hanya perkataan saja yang harus dibenarkan, tetapi perbuatan, sifat, perilaku, dan akhlak kita pun harus kita benarkan. Itu istilahnya kita rubah kembali untuk menjadi yang lebih baik. Kesimpulan dari ayat ini adalah kita disuruh untuk memelihara amanah yang telah disampaikan kepada diri kita dan menyampaikan amanah-amanah juga. Yang mana amanah ini bisa kita dapat dari amanah tempat kerja, amanah dalam pembelajaran, dan amanah-amanah lainnya. Dan kesimpulan dari ceramah saya ini adalah kita harus melakukan, yaitu meneladani sifat Rasul dari melakukan kebenaran, dan menyampaikan amanah, serta menyampaikan walaupun itu sedikit, maka baiknya dan yang baiknya itu harus kita sampaikan. Dan itu sajalah kesimpulannya. Dan apabila kita melakukan sesuatu, kita harus berpikir lagi lebih dalam. Sebab di dalam pelajaran agama ada juga kata-kata mutiara di dalam pelajaran mahfuzat, yaitu dituliskan dan dikatakan adalah fakir qabla an tajima, berpikirlah, yang artinya berpikirlah sebelum berbuat. Maka dari situ berkata-kata saja pun bisa menyakiti perasaan orang lain. Sebab perkataan ini bisa lebih sakit lagi daripada perbuatan kita, dari aktivitas kita. Dan hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua mendapatkan manfaatnya dan mendapatkan ilmunya serta hikmahnya juga. Dan apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, dan apabila ada perkataan ataupun perbuatan yang salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au kutilang qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibai falan yadurrallaha syai'a wa may yanqalib ala akibai falan yadurrallaha syai'a
وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. والله يحب الصابرين. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muhammad itu tidak lain adalah seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika ia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang atau murtad? Dan barang siapa yang berbalik ke belakang, maka hal itu tidak memudaratkan kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan tidak ada satu jiwa pun akan mati, melainkan dengan izin Allah pada waktu yang telah ditentukan. Dan barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan berapa banyak daripada nabi yang berperang bersama-sama, sejumlah besar orang-orang yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Dan tidak lesuh
dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.